Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Tuhan GKI Filipi Cengkareng. Kita akan beribadah di rumah masing-masing dan saya akan menyampaikan firman Tuhan melalui media massa hari ini karena kondisi yang kita alami. Bersama dengan jemaat GKI Filipi Cengkareng, kita akan memulai ibadah pada Minggu 22 Maret 2020 dalam pertolongan Tuhan. Untuk itu kita akan mengagungkan Tuhan dengan menyanyikan dari nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 anak ini pada siang dan malam puji-pujian. Suci, 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 Amin Arama, kasihnya tinggi dan besar. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhan yang saleh dan segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Kita akan masuk dalam saat teduh, mempersiapkan hati kita. Saat teduh kita mulai. Ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan ingin kita bersinar baginya. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, biarlah kita bersinar bagi Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 241 ayat 1 dan kedua. Yesus mau kami percaya. Yesus mau kami percaya, baginya dengan dan berkenanlah padanya berbagai siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya.
mau kami kasih satu kepanjangan, mengingat tiap hari baik berjalan bersama. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar tangan Yesus. Terpujilah Tuhan, kita bersinar karena Yesus ada dalam kita. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang El Shaddai, yang pekerjaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan GKI Filipi Cengkareng ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Saat ini hamba mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang beribadah bersama ada di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari tingkat presiden, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai di RT RW. Tuhan anugerahkan kepada pemimpin kami hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Khusus situasi yang kami alami, pemerintah dalam menangani virus COVID-19, Tuhan berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Para perawat medis yang ada di garda depan, Tuhan anugerahkan mereka hikmat, bungkus mereka dengan kuasa-Mu, dan bilur-bilur Tuhan akan terus menolong mereka dan memulihkan mereka. Dan pasien yang terkena virus corona, biarlah Tuhan akan berikan mereka sukacita, damai sejahtera, pemulihan yang daripada Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang bekerja sebagai perawat yang ada di gereja Gema Injil Indonesia Filipi Cengkareng, kami berdoa bagi saudari Chris, kami berdoa bagi saudari Cindy. Tuhan akan bungkus mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka tetap sehat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, baik ada di Jakarta, di luar Jakarta, dimanapun di luar negeri. Tuhan tolong mereka. Teringat akan saudara kami Nobel, biarlah Tuhan akan memberkati dan menyertai di dalam pekerjaannya di luar negeri. Dan juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa bagi Pak Jeffrey, kami berdoa bagi Pak Tri Mariono. Tuhan akan terus memulihkan kesehatan mereka. Usaha-usaha yang sedang mereka kerjakan juga Tuhan akan menolong. Makanan yang masuk dalam tubuh mereka juga Tuhan akan mengerjakannya. Dan juga keluarga yang membantu juga Tuhan akan menolong mereka. Dan juga kami berdoa bagi
Saudari Tiangsa. Kami juga berdoa bagi Ibu Tri Mariono. Kami juga berdoa bagi Saudari Yuni dan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pemulihan. Anugerah Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Mungkin ada jemaat yang lain tidak sempat kami sebut. Biarlah Tuhan akan memberikan pemulihan kepada mereka. Lanjutan ibadah kami pada hari ini juga Tuhan akan menolong. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini, yaitu dari Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, berkata demikian: Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dalam perenungan firman Tuhan ini. Kita menyanyikan satu pujian dengan sayangmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, dalam nama Tuhan
Yesus, kami akan belajar firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan buka mata rohani kami, dijauhkan dari pikiran yang sia-sia, sehingga saat firman Tuhan ditaburkan, hati kami dapat menerimanya dengan baik. Firman itu dapat bertumbuh dan berbuah, melaluinya Tuhan dipermuliakan. Hamba mau pakai dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kebenaran Allah yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini suatu ungkapan hati ataupun isi hati, dan bagaimana Tuhan Gembala yang baik itu menuntun umatnya dan memimpin umatnya. Secara khusus Daud adalah sebagai domba gembalaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 1 dan sampai ayat yang kedua berkata demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dari firman Tuhan ini, gembala yang baik itu adalah mencukupkan segala keperluan kita. Daud yakin dan percaya bahwa di sini mengatakan kalimat yang dikatakan takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku ini berbicara bahwa Daud tidak mengalami kekurangan apapun. Daud di sini dikatakan tidak terlantar, tidak dibiarkan Tuhan, tetapi selalu ada sukacita di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang kita alami, apakah kita sedang dalam kesulitan ekonomi kita, sehingga kita sulit berkata takkan kekurangan aku. Tetapi jikalau gembala yang baik agung itu menjadi gembala kita, maka kita akan berkata, Yesus adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Kalimat di sini mengatakan Ia membaringkan aku. Daud memposisikan hidupnya seperti domba yang digembalanya. Daud sangat tahu sekali posisi domba, dan domba itu bisa berbaring tenang apabila dia jauh dari rasa ketakutan. Kenapa dia takut? Karena di padang gurun serigala, singa siap memangsa, dan karena domba tidak ada senjata untuk melawan mangsanya, dan dia hanya berharap saat dia dalam ketakutan mengangkat kepalanya dan melihat gembalanya ada di sisinya, dia akan mengalami ketenangan. Saudara, apa yang sedang kita alami, ketakutan apa yang sedang kita alami saat ini membuat kita sulit untuk tidur, angkatlah kepalamu, lihat gembala aku selalu ada bersama-sama dengan kita. Domba di sini mengatakan bisa berbaring itu apabila dia bebas dari lalat dan juga ulat serangga yang ada di padang gurun. Ini sangat mengganggu ketenangan, ketentraman domba yang ada di padang gurun ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat dia berada dekat gembala yang baik dapat menghalau segala lalat, serangga, ulat yang datang menghampiri mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang merasuk diri kita saat ini yang mengganggu kesehatan, mengganggu ketentraman kita, entah itu lalat, entah itu dikatakan serangga, lihatlah kepada gembala aku, dia selalu bersama dengan kita. Dan juga dikatakan domba itu bisa tidur dengan tenang apabila dia sudah kenyang. Tapi saat dia sedang dalam kelaparan, dia akan terus berjuang dan terus berjuang sampai menemukan makanan, dia kenyang, dia bisa tertidur. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya tidak bisa tidur karena tidak
bisa makan, anak, istri, suamiku tidak bisa makan, apa yang harus kami makan? Lihatlah kepada Sang Gembala Agung. Dia akan mempersiapkan, memberikan apa yang kita butuhkan. Sehingga dia berkata, apakah dengan kekhawatiranmu dapat menambah sahasta dalam jalan hidupmu? Burung pipit tidak menabur dan tidak menuai, diberi makan oleh Tuhan. Gembala Agung memelihara domba gembalaannya. Pada ayat yang keempat terakhir mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Segaris kalimat ini, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kelam ini berbicara yaitu mengenai kegelapan. Lembah kelam ini berbicara tentang kematian yang menakutkan. Mungkin hal ini sedang menghantui kita. Tapi Daud berkata bahwa gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sangat luar biasa Gembala Agung kita. Dia selalu menuntun, memimpin kita di dalam segala perjalanan hidup kita. Sehingga dikatakan bahwa Ia adalah Gembala Agung yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Ia memberikan rasa ketenangan dalam kehidupan kita, menolong kita dalam kesesakan. Datanglah kepada Sang Gembala Agung, engkau akan mengalami ketenangan yang daripadanya. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang dahsyat. Kami bersyukur melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Gembala yang agung dalam hidup kami. Jikalau kami hidup dalam Tuhan yang sebagai Gembala Agung kami, maka kami tidak akan mengalami rasa ketakutan, dan kami selalu mengalami ketenangan yang daripada Tuhan, dan kami selalu dicukupkan oleh Tuhan, dan segala bentuk serangan iblis dihalau daripada kami. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Dan kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 9, Surga dan Bumi Pujilah. Terpujilah Tuhan Allah kita yang dahsyat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai seluruh jemaat Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.